saya Astian Regina Putri, saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 8 materi dari mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu metodologi tafsir. Poin A, pengertian metodologi tafsir dalam kajian ilmu tafsir. Metodologi tafsir adalah kumpulan prinsip, pendekatan, dan langkah sistematis yang digunakan oleh musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam istilah Arab, metodologi tafsir sering disebut majhad at-tafsir, yang mencakup kerangka pemikiran dan dasar epistemologis dalam memahami teks suci. Bagian B, macam-macam metodologi tafsir yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam. Yang pertama, tafsir bil-ma'tsur, yaitu berdasarkan riwayat. Yang kedua, tafsir bil-ra'yi, yaitu berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi. Yang ketiga, tafsir ilmi atau metodologi berbasis sains dan rasionalitas. Yang keempat, tafsir sufi atau pendekatan tafsir ini mengedepankan dimensi batin atau esoteris, menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran untuk menentukan makna spiritual dan kedalaman moral. Yang kelima, tafsir tahlil atau analitis. Poin C, perbandingan antara metodologi tafsir klasik dan kontemporer. Metodologi klasik. Pendekatan klasik sangat bergantung pada sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, serta penjelasan dari sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu. Kedua, metodologi kontemporer. Pendekatan kontemporer tidak hanya menggunakan teks-teks klasik, tetapi juga mengintegrasikan sumber-sumber tambahan seperti konteks sejarah, sosiologi, budaya, dan ilmu-ilmu modern. Hal ini bertujuan untuk mengaktualisasikan pesan Al-Quran dalam realitas sosial zaman sekarang, sehingga tafsir yang dihasilkan lebih kontekstual dan relevan. Materi yang kedua yaitu hukum etika ekonomi dan bisnis. Poin A, pengertian hukum etika ekonomi dan bisnis. Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum dalam masyarakat. Etika ekonomi merupakan prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Poin B, peran hukum bisnis dalam praktik bisnis. Dalam dunia bisnis, hukum bisnis memainkan peran penting dalam membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, hukum kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis karena mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Poin C, implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis. Implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis merupakan aspek yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Hukum bisnis sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang diterima dalam masyarakat. Poin D, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia. Yang pertama ada regulasi dan kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap praktik bisnis di Indonesia. Yang kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara luas juga mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter, inflasi, dan tingkat pengangguran adalah beberapa faktor yang dapat berdampak pada aktivitas bisnis.
kondisi ekonomi yang positif cenderung menciptakan peluang bisnis yang lebih baik. Materi selanjutnya itu materi yang ketiga, harta dan pengelolaannya dalam Islam. Poin A, pengertian harta dan pengelolaannya dalam Islam. Dalam Islam, harta atau al-mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat. Harta memiliki nilai guna dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Islam memandang harta bukan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik. Poin B, prinsip pengelolaan harta dalam Islam. Yang pertama itu, kepemilikan adalah amanah. Harta dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan baik, adil dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang kedua, prinsip keadilan pengelolaan harta harus dilakukan secara adil, menghindari penipuan dan kecurangan dalam transaksi, serta meminimalisir kesenjangan sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, prinsip sirkulasi dan perputaran harta harus berputar dan dimanfaatkan dalam masyarakat, tidak boleh ditimbun atau dimonopoli, agar ekonomi berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Poin C, cara mengelola harta dalam Islam. Cara mengelola harta dalam Islam meliputi beberapa langkah dan prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan harta memuat perencanaan keuangan yang mencakup kebutuhan sehari-hari, tabungan, investasi halal, serta alokasi zakat, infak, dan dana darurat agar pengelolaan harta sesuai dengan syariat dan bermanfaat. Yang kedua, mengatur harta, mengalokasikan dana sesuai prioritas seperti kebutuhan pokok, simpanan, dan investasi halal agar harta dikelola secara efisien dan tidak boros. Yang ketiga, menjalankan rencana, melaksanakan rencana keuangan dengan disiplin, menghindari pemborosan dan memilih investasi yang sesuai dengan prinsip Islam seperti properti dan bisnis halal. Materi keempat yaitu larangan riba dan implikasi dalam ekonomi dan bisnis. Riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Adapun riba dalam transaksi jual beli bisa terjadi saat ada penjadwalan kembali utang, pembelian yang disertai dengan penetapan harga tambahan yang melebihi harga yang disepakati. Riba atau bunga merupakan salah satu konsep paling krusial dalam ekonomi Islam. Larangannya tercantum jelas dalam Al-Quran dan hadis. Poin B, jenis-jenis riba dalam perspektif fikih Islam. Para ulama fikih Islam telah mengklasifikasi riba ke dalam beberapa jenis, diantaranya 1. Riba al-fadl, yaitu riba ini terjadi selama transaksi tukar menukar barang sejenis yang memiliki perbedaan kualitas dan kuantitas tanpa adanya keseimbangan nilai yang adil. Yang kedua, riba al-nasi'ah atau riba ini muncul dalam transaksi hutang piutang yang melibatkan penambahan jumlah hutang di kemudian hari. Yang ketiga, riba dalam jual beli. Riba juga dapat terjadi dalam transaksi jual beli tertentu. Poin C, implikasi riba dalam ekonomi dan bisnis keuangan syariah. Larangan riba telah mendorong perkembangan sistem perbankan di keuangan syariah yang menawarkan alternatif bagi transaksi keuangan yang bebas dari riba. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk larangan riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir, judi. Produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, bagi hasil, musyarakah, kerjasama, murabahah, jual beli dengan harga pokok dan keuntungan, dan ijarah sewa menyewa. Selanjutnya materi kelima yaitu
Teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Poin A. Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan bagian aktivitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang atau harta. Poin B. Produksi dalam sistem ekonomi Islam. Produksi dalam sistem ekonomi Islam adalah setiap aktivitas yang bertujuan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun selalu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip syariah. Produksi tidak hanya dipandang sebagai proses fisik menghasilkan barang, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kemaslahatan atau manfaat bagi manusia, baik secara material maupun spiritual, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Poin C. Distribusi dalam pandangan ekonomi syariah. Yang pertama itu pengertian distribusi. Distribusi yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Yang kedua, tujuan dari distribusi yaitu mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi pendapatan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin, akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Materi ke-6, Al-Ujrah dalam pandangan Al-Quran. Poin A. Pengertian ujrah. Al-Ujrah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti upah, imbalan atau bayaran yang diberikan balasan atau suatu jasa, pekerjaan atau manfaat yang diperoleh dari pihak lain. Dalam arti luas, ijarah atau upah bermakna akad yang berisi penukaran manfaat suatu dengan jalan memberikan imbalan dan jumlah tertentu. Poin B. Dasar hukum ujrah. Yang pertama, Al-Quran. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak akan ada dosa untukmu apabila kamu memberikan pembayaran yang sepantasnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua, ijma. Ijma disyariatkan dalam seseorang muslim untuk berbuat akad ijrah dengan perjanjian sewa-menyewa. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah bahwa bentuk muamalah diperbolehkan. Yang ketiga, hadis Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya. Poin C. Rukun dan syarat ujrah. Rukun ujrah yang pertama akhir atau pihak yang melakukan akad. Yang kedua, sigat atau ujab qabul. Yang ketiga, ujrah atau upah. Dan yang keempat, manfaat. Selanjutnya, syarat ujrah. Pertama itu upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi. Yang kedua, upah harus berupa mal mutakawim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Poin selanjutnya yaitu poin D, macam-macam ujrah. Yang pertama, upah yang sepadan atau ujrah al-misli. Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya. Yang kedua, upah yang telah disebutkan atau ujrah al-musamma. Upah yang disebut ujrah al-musamma syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan atau diterima kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Materi selanjutnya, materi ke-7, yaitu konsep zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi masyarakat. Poin A. Definisi zakat. Secara bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zakah berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakah berarti orang itu baik. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Poin B. Fungsi zakat secara sosial.
Fungsi sosial dari zakat disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103 dengan memiliki arti pembersihan dan penyucian. Adapun yang dimaksud dengan pembersihan dan penyucian di sini adalah pembersihan dan penyucian jiwa dan rohani seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 41 yang merujuk pada pendapat Sya'rawi bahwa fungsi ini terjadi pada setiap elemen zakat, yaitu muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. Poin C, fungsi zakat secara ekonomi. Zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. Yang pertama, menambah dan mengembangkan. Yang kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Materi ke-8 atau materi terakhir yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran. Poin A, definisi rezeki dalam Al-Quran. Rezeki dalam Al-Quran merujuk pada segala bentuk pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluknya, baik berupa materi maupun non-materi. Poin B, bentuk-bentuk rezeki dalam Al-Quran. Yang pertama, rezeki material atau fisik. Bentuk rezeki ini mencakup segala sesuatu yang bersifat lahiriah dan dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera manusia. Yang kedua, rezeki non-material atau spiritual dan batiniah. Rezeki tidak selalu harus berupa sesuatu yang dapat dilihat atau dipegang. Yang ketiga, rezeki kesehatan dan kekuatan jasmani. Poin C, cara memperoleh rezeki menurut Al-Quran. Rezeki adalah segala bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, baik yang bersifat lahir seperti harta dan pekerjaan, maupun yang bersifat batin seperti ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.